Welcome to Debunk Islam in 5 minutes. Selamat datang dalam seri menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini, kita akan bertanya kepada Muslim. Tahukah kamu mengapa Yesus tidak lahir dari air mani yang hina? Menurut Quran surat As-Sajdah surah 32 ayat 7 dan 8, dikatakan Allah itu memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah menjadikan semua keturunan Adam dari saripati atau dari air mani yang hina. Mengapa demikian? Muslim tidak mempunyai jawabannya, teman-teman, karena mereka percaya bahwa mereka lahir dari air mani yang hina. Jadi semua yang lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilahirkan dari air mani laki-laki merupakan keturunan yang hina. Kita lihat mengapa Yesus disebut anak yang suci. Quran surah 19, surah Maryam ayat 19. Dia dalam kurung Jibril, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu anak laki-laki yang suci. Alkitab mengatakan kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia yang pertama Adam telah jatuh ke dalam dosa, maka kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita semua pantas dijatuhi hukuman mati. Kita semua telah terhilang dan terhina dari hadapan Allah. Mengapa Yesus tidak lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan dan tidak dilahirkan dari air mani hina? Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3177 menjawabnya. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak atau menangis dengan keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan anaknya. Itulah sebabnya Isa Al-Masih adalah anak yang suci, karena dia tidak pernah disentuh oleh setan dan setan tidak berkuasa atas Isa Al-Masih. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 dikatakan dengan jelas bahwa Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah utusan Allah. Artinya dia adalah sang anak firman yang diutus Bapa ke dalam dunia. Dan kalimatullah al-qoha ila Maryam, artinya firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam, dan rohullah atau roh dari Allah. Itulah sebabnya di dalam hadis riwayat Anas bin Malik halaman 72, Isa Al-Masih adalah satu-satunya yang bergelar Rohullah dan Kalimatullah. Isa fa'innahu rohullah wa kalimatuhu. Konsep dosa di dalam Alkitab adalah berhutang. Ketika kita berdosa dikatakan kita berhutang kepada Allah. Dan karena semua manusia telah berbuat dosa, maka kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang darah atau hutang nyawa. Dan hutang darah atau hutang nyawa ini harus ditebus dengan darah. Sehingga darah Yesus tidak boleh lahir dari sperma atau benihnya Adam. Dia harus lahir suci. Karena itu darah Yesus merupakan satu-satunya darah yang berkuasa untuk menebus kita dari hutang dosa. Sama seperti konsep Quran, teman-teman. Quran surah 17 ayat 15, surah 39 ayat 7, dan surah 35 ayat 18 dikatakan bahwa orang berdosa tidak dapat menjadi penanggung atau pemikul orang berdosa lainnya. Kenapa? Karena konsep dosa adalah hutang. Bagaimana mungkin saya yang berhutang bisa membayari Anda juga, orang yang berhutang? Saya sendiri masih berhutang. Jadi satu-satunya yang bisa membayar hutang dosa kita adalah orang yang tidak berhutang, alias orang yang tidak mempunyai dosa. Yesus lahir suci bukan dari benih Adam, dari air mani hina, atau dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, sebab kita tahu bahwa bayi di dalam rahim ibu itu hanya mendapatkan makanan dari plasenta ibunya, dan darah bayi dan darah ibu tidak bercampur. Karena itulah Yesus yang tidak dilahirkan dari benih laki-laki, dia tidak mempunyai darah Adam, sebab darahnya tidak berasal dari Adam yang sudah tercemar dosa, sehingga darah Yesus bisa menebus dosa kita. Itulah sebabnya di dalam Matius 26 ayat 28 di dalam perjamuan Paskah yang terakhir, Yesus mengatakan demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Yohanes 6 ayat 53 sampai 55, Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Sampai jumpa dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit berikutnya. Shalom dan jangan lupa subscribe and like video ini.